Wama amana li Musa illa duriyatun min qaumi ala khawfin min fir'auna wa malaihim ayabatinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa tidak ada yang beriman kepada Musa sekalipun ia datang dengan membawa ayat-ayat yang jelas, hujah-hujah yang pasti dan bukti-bukti yang jelas, melainkan hanya segolongan kecil dari kalangan kaum Fir'aun, yaitu terdiri atas para pemuda. Itu pun dengan dicekam oleh rasa takut dan khawatir terhadap pemuka-pemuka kaum Fir'aun bila mereka mengembalikannya ke dalam kekufuran yang semula. Karena Fir'aun laknatullah adalah orang yang angkara murka, pengingkar kebenaran dan melampaui batas dalam kecongkakan dan keingkarannya. Dia adalah orang yang sangat kejam sehingga rakyatnya sangat takut kepadanya. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah walahi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkata Musa, hai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja jika kalian benar-benar orang yang muslim, orang yang berserah diri. Kunci mental untuk melawan mereka adalah iman dan Islam yang melahirkan ketakwaan. Ujungnya menjadikan Allah sebagai pelindung, maka tiada yang ditakuti selain Allah. Wa qalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumid dhalimin. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Janganlah Engkau memberikan kemenangan kepada mereka atas kami dan menjadikan mereka berkuasa atas kami, sehingga mereka mengira bahwa semata-mata mereka berkuasa karena berada di pihak yang benar, sedangkan kita berada di pihak yang batil. Ini menyebabkan mereka berada di atas angin. Janganlah Engkau membiarkan mereka dapat menguasai kami, karena mereka pasti akan memfitnah kami. Wa nazina birahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang kafir. Doa-doa ini menjadi senjata orang-orang beriman, sehingga menjadi kekuatan mental untuk melawan mereka. Inilah mobilisasi ruhiyah berupa mental tawakal Allah. Tidak cukup dengan doa, maka Nabi Musa diperintahkan untuk memobilisasi kekuatan. Wa wahayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah oleh kalian rumah-rumah kalian itu tempat salat, dan dirikanlah oleh kalian sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Nabi Musa diperintah mengorganisir kekuatan di rumah-rumah sehingga tidak terlihat pergerakannya oleh tentara Fir'aun. Kekuatan ini untuk menghadapi peperangan atau kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang. Selain mengorganisasi fisik, juga yang terpenting memobilisasi ruhiyah dengan salat. Manusia di belakang senjata harus diperbaiki ruhiyahnya sehingga hanya menyembah kepada Allah. Jadikan rumah-rumah kalian kiblat atau tempat ibadah. Artinya jauhi tempat peribadahan jahiliyah dan jadikan rumah-rumah muslim sebagai masjid yang akan memberikan kesan keterpisahan dari masyarakat Fir'aun sehingga bisa beribadah dengan benar dan bersih. Setelah itu jangan lupa mintalah kepada Allah. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwala fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraul adabal alim. Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam keadaan kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman sehingga mereka melihat siksaan yang pedih. Keberadaan nikmat di tangan orang-orang yang suka berbuat kerusakan akan banyak menggoncangkan hati orang-orang yang keyakinannya belum sampai pada pengertian bahwa nikmat itu adalah cobaan yang tidak ada nilainya dibanding karunia Allah yang sebenarnya. Nabi Musa ingin menghentikan penyesatan ini dengan menghilangkan kekayaan yang ada pada mereka. Kemudian supaya menjadi pelajaran,
Nabi Musa juga memohon kepada Allah agar mengunci hati mereka sehingga mereka menyaksikan kebenaran ancaman siksa dari Allah. Karena menurut ukuran Nabi Musa, mereka telah sangat jelas kesombongan dan kejahatannya. Qala qad uzibat da'utukuma fastaqima wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, karena itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Istiqomah dan konsistenlah pada jalan dakwahmu hingga datang ajalmu. Jangan sampai menyimpang di tengah jalan mengikuti Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.